Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah Fisika Dasar bersama saya Agus Suroso dari Fisika ITB. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kinematika satu dimensi, khususnya pada subtopik posisi, kecepatan, dan percepatan yang merupakan fungsi dari waktu. Pada video yang lain kita telah mendapatkan definisi untuk 4 besaran berikut, yaitu kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Pada video ini kita akan mengambil contoh, sebuah contoh yang sederhana yang menggambarkan keempat besaran ini. Misalnya ada sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya diberikan oleh fungsi ini. X sebagai fungsi T adalah sama dengan 4 kali T dikurangi 2T pangkat 3 ditambah 3. X-nya dalam satuan meter dan T-nya dalam satuan detik. Kemudian kita diminta untuk mencari kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat pada waktu-waktu tertentu. Untuk kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata, kita diminta untuk menghitungnya pada selang waktu 0 hingga 2. Kemudian untuk kecepatan dan percepatan sesaat, kita diminta untuk menghitung pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata pada selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2. Kita ingat lagi definisi kecepatan rata-rata seperti ini. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang dialami oleh benda dibagi dengan selang waktu pergerakannya. Untuk selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2, kita akan dapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, kita harus selisihkan dulu posisi benda ketika T sama dengan 2 dengan T sama dengan 0. Nah, masing-masing posisi ini kita peroleh dari fungsi posisi di atas ini. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk T sama dengan 2, kita bisa substitusi angka 2 ke sini, jadi 4 dikalikan 2. Saya tulis lagi di sini. Kemudian 2 dikalikan 2 pangkat 3, karena T-nya sama dengan 2 tadi. Terus di sini, kemudian konstanta 3 saya salin ke bawah sana. Hasilnya adalah 4 kali 2, 8, dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 juga 8, jadi 2 kali 8 adalah 16. Tadi ini 8, dikurangi 16, hasilnya adalah minus 8. Kemudian tambah lagi dengan 3, hasilnya adalah minus 5. Kemudian untuk T sama dengan 0, hasilnya mudah, tinggal substitusi 0 ke sini dan 0 ke situ, tersisa angka 3 saja. Sehingga akhirnya perpindahan benda adalah minus 5. Ini adalah tadi posisi benda ketika T sama dengan 2 dikurangi dengan 3. Posisi benda ketika T sama dengan 0. Hasilnya minus 5 dikurangi 3 adalah minus 8, dibagi 2 jadi minus 4 meter per detik. Ini adalah kecepatan rata-rata yang kita cari. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kita diminta untuk mencari kecepatan sesaat pada T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Ingat lagi definisi kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah turunan dari posisi. Kita punya fungsi posisi di atas sana, 4T dikurangi 2T pangkat 3 ditambah 3. Turunannya terhadap T adalah ini, 4T diturunkan terhadap T hasilnya adalah 4 saja. Kemudian di belakang sini kita punya 2T pangkat 3. Ketika diturunkan hasilnya adalah 3-nya ke depan sana, jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian pangkatnya berkurang 1, sehingga kita punya 6T kuadrat. Sementara angka 3 kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Sehingga kecepatan sesaat kita adalah seperti ini, 4 dikurangi 6T kuadrat. Akhirnya kecepatan sesaat ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan 2 kita peroleh dengan cara memasukkan 0 dan 2 ini ke dalam persamaan terakhir ini. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk T sama dengan 0, kita substitusi 0 ke sini dan hasilnya adalah 4 saja. Kita tulis di sini. Kemudian untuk T sama dengan 2, 2-nya kita masukkan ke sini, sehingga 4 dikurangi 6 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat tidak lain adalah 4, kemudian 6 kali 4 adalah 24, jadi 4 dikurangi dengan 24, hasilnya adalah minus 20. Inilah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Pertanyaan ketiga adalah percepatan rata-rata pada selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2. Tadi definisi dari percepatan rata-rata adalah selisih kecepatan dibagi dengan selang waktu pergerakan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mencari selisih kecepatan untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Saya tuliskan di sini. Jadi delta V-nya adalah V saat T sama dengan 2 dikurangi V saat T sama dengan 0. Dari hasil sebelumnya kita dapati bahwa V untuk T sama dengan 0 adalah 4. Dan V untuk T sama dengan 2 adalah minus 20. Sehingga kita tinggal tuliskan di sini, minus 20 dikurangi 4. Hasilnya adalah minus 24. Kemudian dibagi dengan selang waktunya. Selang waktunya adalah 2 detik dari 0 hingga 2. 2 kurangi 0 hasilnya 2, sehingga 24 atau minus 24 dibagi 2 hasilnya adalah minus 12. Jadi
Percepatan rata-rata untuk selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2 adalah minus 12 meter per detik kuadrat. Terakhir, kita diminta untuk mencari percepatan sesaat untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Kita ingat tadi di awal bahwa percepatan sesaat adalah turunan 2 kali dari posisi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita turunkan X ini sebanyak 2 kali terhadap waktu. Nanti ini hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena pangkatnya cuma ada 1. Kemudian bagian belakang sini kalau kita turunkan 1 kali tadi sudah dapat minus 6T kuadrat. Turunan 1 kali lagi menjadi minus 12T. Nah, kemudian percepatan sesaat untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 2 kita peroleh dengan cara yang mudah saja. Substitusikan nilai T sama dengan 0 ke sini dan T sama dengan 2 ke sini. Hasilnya adalah sebagai berikut.